Orang yang rugi adalah kalau bulan Ramadan kondak nyugunuan untuk minta ampun kepada Allah. Kalau orang yang paling rugi, bahkan dibilang celaka oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketika masuk Ramadan, kemudian habis sampai nanti Ramadan berlalu sampai hari terakhir, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itulah orang yang paling rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Pertama dan sama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang ketiga kan Ibu? Awal sekolah pada Pak? Oh 3 ya? Ya. Jadilah 3 malam waktu Ramadan Ibu dan Bapak sampai malam hari kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kuat cuma nang ceramah kalau malam hari. Lah iya jangan lalu nak. Jadi kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat Allah, kita diberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan malam hari ini. Dan kita sudah selesai salat Isya, tarawih dan witir. Kita berharap Ibu dan Bapak, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul meninggalkan 2 pusaka, 2 pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita bersama dari kehidupan dunia yang sementara ini. Iya sementara dunia apa Ibu? Jadi awak tak salamoin dunia kau dia Ibu. Baralai tinggal umawa, tak tahu ada nak. Ada Pak Ibu yang tahu baralai tinggal rumahnya? Ada yang tahu. Jadi yang menyelamatkan kita di kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak, itulah Al-Quran dan Sunnah. Mari Ibu dan Bapak, kita selalu dimanapun kita berada, apapun yang wak karajuan, kapanpun waktunya,
Al-Quran dan Sunnah itu kita jadikan pedoman. Jangan sampai wak lapihan. Sebab kalau kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pada saat itulah kita tergolong tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ko judul ceramah awak, anak yang membawa buku ya. Orang yang rugi di bulan Ramadan. Ya Pak Ibu, kita bicara siapa yang rugi di bulan Ramadan. Kita bersama Ibu dan Bapak, kalau ditanya seorang-seorang, Pak, Bu, Nak, nih wak rugi bulan Ramadan. Enggak. Awak nih beruntung. Ingin wak dapat pahala banyak, diampuni dosa-dosa awak, dibukakan pintu surga untuk awak, ditutup pintu neraka. Itulah yang kita harapkan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kita ingin beruntung benar. Tapi ada orang yang rugi. Kalau yang akan kita bahas. Nah, langsung saja Bapak. Yang pertama, sesuai hadis Nabi Bapak, orang yang rugi adalah ketika masuk Ramadan sampai nanti habis Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala Ibu Bapak melalui juga hadis Rasul, kita ini berpuasa siang Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan. Yang kita harapkan di antaranya nanti di akhir Ramadan Allah ampuni dosa-dosa. Apa kata hadis Rasul? Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa siang hari dengan betul-betul iman yang mantap, wahtisaban, penuh perhitungan, hati-hati dia, maka apa diberikan oleh Allah nanti? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dosa 1 tahun, 2 tahun, dosa yang lalu. Maka bisa Ramadan Syawal itu kenapa? Di akhir Ramadan hari raya itu Allah sudah pandang awak sama dengan bayi yang baru lahir. Ya, kita kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu ummuh. Kita nanti di akhir Ramadan keluar pada bulan Syawal sama seperti kita dilahirkan dari rahim ibu kita pertama. Diampuni dosa. Maka dalam bulan Ramadan telah dikenal dengan bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa. Bahasa yang nampak, maka mari dalam bulan Ramadan kita perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Wak kana balik dosa-dosa yang lama ya Pak Ibu. Ibu dan Bapak, rasanya awak lain tak berdosa dulu Pak Ibu? Masa-masa muda, enak. Kok dosa tinggal sembahyang, sedang muda-muda. Dosa mana Pak Ibu? Sedang sekolah dulu, barangkali dosa awak makan di lapau atau di kedai nasi atau di kafe Bu atau di kantin sekolah. Wah ambil bakwan 3 makannya Ibu. Berapa bayarnya? Wah bayar kadang dulu, cik kalau puasa siananya dulu. Dosa ibu-ibu, bapak-bapak, waktu muda atau berikutnya terlalai awak meninggalkan sholat. Atau dosa kita melakukan perbuatan maksiat yang lain. Dosa kita menyakiti hati orang lain dan lain-lain. Maka itulah bulan Ramadan yang bulan pengampunan engkau. Mari kita sungguh-sungguh ibu dan bapak meminta ampun kepada Allah atas dosa yang lalu. Banyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kita. Siapa mengampuni dosa kita ibu dan bapak? Hanyalah Allah.
Nah, maka tadi ayat yang kita bacakan sebagai dasar dari tausiah kita malam hari ini itu Al-Quran surat Ali Imran ayat 135. Itu bagian ciri orang bertakwa. Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Dia berbuat keji yang merusak orang lain, berbuat kejahatan pada orang lain, maksiat pada orang lain, atau dia menzalimi diri sendiri. Karena ada orang yang bernafas menzalimi diri sendiri. Kadang dia memakan makanan yang tidak halal, haram, sebenarnya dia adalah menzalimi dirinya sendiri. Orang kalau suka dia minuman mabuk, ibu apa? Minuman keras, memabukkan, itu sebenarnya menzalimi dirinya sendiri. Berbuat dosa ke diri sendiri. Nah, jadi orang yang berbuat keji atau kejahatan pada orang lain atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, dia ingat kepada Allah. Karena balik ibu dapat karena Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meminta ampun terhadap dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang memberikan ampunan kecuali Allah? Tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Kalaulah diampuni dosa ibu apa? Maka dia tidak lagi mengulang dosa yang lalu. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Jadi nilai berapa? Yang pertama, karena Ramadan bulan pengampunan, orang yang rugi adalah kalau bulan Ramadan kondak nyugunuan untuk minta ampun kepada Allah. Kalau orang yang paling rugi, bahkan dibilang celaka oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketika masuk Ramadan, kemudian habis sampai nanti Ramadan berlalu sampai hari terakhir, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itulah orang yang paling rugi. Nah, satu. Pak Ibu, lah mengantuk Bu? Jangan lah. Dua. Nah, orang yang rugi yang kedua adalah orang yang selama Ramadan dia puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, selama Ramadan puasanya hanya menahan parit lita haus, itu rugi. Dia tidak diberikan pahala oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak awak besok menencali orang puasa bulan Ramadan, ibu dan bapak, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak dia dapatkan pahala dari puasanya, kecuali yang dia dapatkan parit nyolita, kerongkongannya haus. Itu yang dapat ibu dan bapak. Kenapa? Karena dia hanya itu bisanya menahan parit lita dan haus. Yang lain tak nyetahan. Contoh ibu dan bapak ya. Maka itulah kita kenal ibu dan bapak, puasa ko 3 tingkatannya. Orang yang hanya bisa menahan parit lita jo haus saja, itu tingkatnya paling bawah. Namanya puasa awam. Siapa ibu dan bapak yang besok puasa awam tuh? Itu anak-anak ketek tuh, anak-anak TK tuh. Anak yang baru belajar sekolah, baru puasa mau 6 tahun 7 tahun, yang tahu puasa itu mangana manahan parit lita jo awis saja. Nah, awak nomor itu dah harus tingkatkan naik kate. Namanya puasa khawas. Apa maksudnya? Tingkatan puasa yang lebih tinggi dari puasa yang anak-anak tadi, yang puasa awam tadi, namanya puasa khawas. Apa nyatakan? Tidak hanya menahan makan dan minum, dia juga menahan seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa. Ya, Ibu. Menahan makan, menahan minum, ketikanya puasa, matanya puasa juga dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Telinga ikut puasa juga,
tangan berpuasa juga, lidah berpuasa juga. Aku yang paling penting Bapak Ibu. Nah, awak harus puasa lidah. Kalau badan awak puasa, lidah tidak puasa, rugi. Nah, maka di istilahnya nih, bagian kita Ibu apa? Ada limu di bagian kardio lidah kok yang menyebabkan awak hilang nilai puasa awak deh. Khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 perkara yang orang kok sama aja babuko. Puasanya sah tapi tidak bernilai. Habis nilainya. Yang pertama berapa? Orang yang namanya al-kadzib, orang yang paduto. Nyolai puasa tapi paduto juga kok rugi, Pak. Habis nilai puasanya. Sedang puasa berbohong juga dia. Nah, ya anak-anak ya. Anak-anak yang kecil-kecil nih, kalau puasa jangan paduto ndak. Nah, jangan berbohong ke orang tua awak. Jangan berbohong awak. Habis nilai puasa dia enak ya. Lain barbe baduto sehari ko. Nah, ndak boleh berbohong ya. Kalau paduto awak nanti habis nilai puasa awak. Alai, namimah mengadu domba. Orang kalau nyoba puasa tapi masih aman masuk orang lain bercakap. Namimah itu mengadu orang lain. Awak kok nak boleh, awak harus mendamaikan orang lain. Tapi dia mengkompori, mange-angean, mamaneh-manehan. Sehingga orang lain yang harus berdamai bercakap diulahnya, lidahnya kok. Berarti kalau ada orang yang sedang puasa tapi lidahnya yang tidak betul ini menyebabkan orang lain berselisih, bertengkar, dihasutnya, berarti rugi juga. Tidak dinilai puasanya doh. Nah, itu lidah juga tuh. Alai, ribah. Ya Ibu. Tahu Ibu ribah kok? Ribah tuh bagunjiang bahasanya. Nah, kalau puasa Ibu apa? Jangan bagunjiang coba. Lah Ibu tahu arti bagunjiang Ibu? Apa coba? Hah? Apa Bu? Bagunjiang tuh mencari tuan kabuluan orang lain. Katikonya ndak ada gitu. Nah, membukakan orang lain bacari tuh bagunjiang apa sopa? Oh senang puasa. De sianu etek tuh nih mana-mana dekonya. Patang candotunya. Ah sakitnya itu di sinaga. Banyak bagunjiang karajawa. Itu rusak puasa waktu, rugi wadanya. Habis nilai sadanya. Kalau orang yang merugi. Hal yang terakhir berapa? Bersaksi palsu. Diminta kesaksian, tapi dia palsu saksinya itu. Nah, itu adalah bagian orang yang juga rugi. Nah, maka ibu apa? Sado badan awak ko puasa juga. Tidak hanya makan minum, mata puasa, talingo puasa, tangan, lidah, bahkan yang paling tinggi ibu apa adalah tingkatan puasa itu. Dia juga puasa hatinya. Nah, hatinya juga berpuasa dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Bapak. Nah, tadi kan orang yang rugi pertama yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Yang kedua, yang hanya menahan parita jauh saja, yang lain tidak puasa dah. Tidak pandai menahan anggota badannya puasa dah. Tidak menahan lidahnya puasa dan sebagainya. Nah, alih berapa yang juga rugi? Orang yang rugi adalah orang yang ketika nyoba puasa Ramadan, tapi dia juga berbuat maksiat yang lain, atau dia meninggalkan sholat. Nah, kemana? Nyoba puasa, tapi tidak semua yang subuh dah, itu rugi berapa? Ya Bu, puasa lain, subuh tidak nampak, zuhur tidak ada. Asar ndak ada, maghrib ndak lain nampak. Ndak sempurna. Itu juga rugi ibu apa. Nah, jadi ibu dapat dimakan Allah, mungkin itulah intinya. Mari ibu-ibu dan bapak, bahwasanya bulan puasa Ramadan itu adalah kesempatan terbaik bagi kita. Ndak sama juga bulan biasa doh. Jadi kalau ada orang menganggap lah tiba Ramadan sama aja di bulan lain, berarti ruginya berapa? Di Ramadan ada pengampunan, ada pahala yang tinggi, infak sedekah gadang pahalanya. Mari manfaatkan selama sebulan ini dengan harapan mudah-mudahan nanti ibu dan bapak di akhir Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita beruntung dan yang terpenting kita bisa menjadi
hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin ibu dan bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat, dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan kami akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.